Bang, aku tuh rasanya mau KB deh. Bu Lydia tadi cerita, dia habis lahiran anak keduanya sama suaminya itu langsung KB gitu loh. Tapi aku masih takut, katanya IUP itu bisa hilang di tubuh lah. Terus suntik itu bikin gemuk lah. Gimana ya? Nah, iya, abang juga takut deh. Kalau KB itu, apa sih itu namanya? Vasektomi. Nah, itu tuh yang bisa bikin laki-laki lemah. Abang juga takut, apalagi belum biayanya. Pasti kan mahal ya. Ya kan? Mana serba salah sih. Gak KB nanti anak kita susah di masa depan, kita nggak sanggup biayainnya. Tapi kalaupun KB kadang orang bilang menolak rezeki dari Tuhan. Tapi takut juga sama efeknya. Mending alami aja lah kita, nggak usah ikut begituan. Repot nanti. Alami gimana bang? Anak kita udah 3 loh, jaraknya deketan semua. Aku tuh sebagai istri, sebagai orang yang ngurusin anak, itu capek. Di banyak tempat di Indonesia, penolakan terhadap program keluarga berencana bukan karena ketidakingginan, tapi karena keyakinan, budaya, dan kurangnya pemahaman. Padahal, kesejahteraan tak hanya soal banyaknya rezeki, tapi bagaimana kita merencanakannya. Halo teman-teman semuanya, kalian pernah dengar gak sih kalau misalnya KB itu dosa atau KB itu bikin mandul? Nah, di video penyuluhan kali ini kami akan membahas terkait faktor, mitos, dan juga alasan kenapa pentingnya KB ataupun keluarga berencana untuk kehidupan keluarga dan juga bangsa yang lebih sehat. Halo teman-teman, kenale, nama aku Devan Aryadi dari Belitung Timur. Halo kawan-kawan, kenalin nama aku Cindy Melani Sadin dari Belitung. Halo teman-teman Sadayana, Abdi Fitri Handayani dari Bandung. Halo, sanak saudara. Kenalkan, aku Hasbunallah dari Padang. Halo semuanya, kenalkan namaku Abi Saibah, asalku dari Bangka Belitung. Banyak banget masyarakat Indonesia yang takut buat ikut KB karena dengar mitos-mitos seputar KB di media sosial ataupun dari mulut ke mulut, seperti IUD itu bikin spiralnya hilang di tubuh lah, atau suntik itu bikin gemuk. Padahal itu sama sekali nggak benar ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak harus konsultasi dulu ke tenaga medis terdekat. Ada juga yang menolak karena alasan agama. Tapi sebenarnya KB itu tidak bertentangan dengan agama selama tujuannya baik. Karena intinya bukan menolak anak, tapi mengatur jarak kelahiran agar orang tua bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Dalam banyak ajaran, manusia diajarkan untuk menjalankan segala sesuatunya dengan lebih bijak, termasuk dalam hal keluarga. Kalau keluarga yang terlalu besar, tapi kemampuan ekonominya terbatas, yang susah bukan hanya orang tua saja, namun anak-anaknya akan menjadi kurang mendapatkan perhatian dan pendidikan. Jadi, justru KB itu bentuk ikhtiar dan kasih sayang, supaya anak yang lahir bisa tumbuh sehat, cukup gizi, dan mendapat masa depan yang lebih layak. Selain itu, di zaman sekarang masih sering ditemukannya pengaruh budaya ramai semakin ketat terhadap masyarakat, yang mana banyak masyarakat yang mengatakan bahwasanya banyak anak itu banyak rezeki. Tetapi kenyataannya di zaman sekarang hal itu sudah tidak relevan lagi dikarenakan biaya hidup yang tinggi dan juga biaya pendidikan yang besar. Terlebih lagi, tantangan dalam menghidupi anak zaman sekarang itu sudah berbeda dibandingkan di zaman dulu. Untuk pengukuran rezeki itu tidak bisa diukur lagi dari banyaknya jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga, tetapi bagaimana cara keluarga menyikapi seorang anak dan merencanakan masa depan seorang anak agar mereka lebih bahagia di masa depan dan bisa hidup sejahtera di keluarga yang bahagia. KB memiliki manfaat nyata terutama dalam segi ekonomi dan juga pendidikan. Dengan jarak kelahiran yang cukup, maka orang tua dapat mengatur pengeluaran, ibu dapat jauh lebih sehat, dan anak dapat mendapatkan perhatian dan juga pendidikan yang lebih inklusif dari kedua orang tuanya. Dan ingat, KB juga merupakan hak perempuan. Ibu-ibu juga mempunyai hak untuk menjaga kesehatannya. Kalau ibu sehat dan bahagia, otomatis keluarga pun juga ikut sejahtera. Tapi bukan berarti KB ini hanyalah urusan perempuan.
suami bisa berperan aktif dalam program KB ini. Salah satunya adalah lewat vasektomi, yaitu tindakan sederhana untuk mencegah kehamilan melalui memotong saluran sperma. Prosesnya aman dan tidak mengganggu hormon pria atau kekuatan pria. Justru vasektomi ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang seorang pria terhadap keluarganya. Karena pada dasarnya KB ini bukan soal membatasi rezeki, tapi menyiapkan agar masa depan keluarga lebih sejahtera. Anak mempunyai cukup perhatian dan orang tua menjalani perannya dengan bahagia. Mulai sekarang, yuk kita ubah cara pandang bahwasannya keluarga kecil bukan berarti mereka itu keluarga yang kurang harmonis, tetapi justru mereka cenderung lebih perhatian. Dan perlu ditekankan, ini bukan hanya sekedar seorang perempuan, tetapi untuk seluruh elemen keluarga. Karena bahagia itu dibentuk dari perencanaan keluarga agar mereka bisa bahagia dan sejahtera di masa depan. Jadi, teman-teman, KB itu bukan sekedar alat kontrasepsi, tapi tentang bagaimana kita merencanakan masa depan yang lebih baik. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, dan pasangan yang akan menikah harus ingat 3 hal ini dan lakukan 3 hal ini nanti ya. Yang pertama, datangi puskesmas terdekat. Kedua, konsultasi dengan tenaga medis yang ada di sana. Dan ketiga, pilih metode KB yang paling cocok dan aman untuk kita. Jadi, KB itu, ayo kita bersama-sama KB karena KB itu gratis, aman, dan ditangani oleh tenaga profesional.